laptop ini worth it? Hai, jadi hari ini adalah hari yang spesial buat gue. Bukan karena gue ulang tahun, bukan. Di review gue kali ini merupakan review pertama gue untuk laptop. Oke, dan laptop yang beruntung ini adalah MSI Alpha 15. Gue rasa kalian udah banyak tahu, karena memang cukup lumayan booming juga dengan harganya yang mid-level, tapi memang dari segi speknya juga luar biasa, wow banget. Jadi gue akan bahas hari ini. MSI Alpha ini adalah line up terbarunya MSI yang berprosesor AMD cuy. Tapi bukan untuk nge-replace GL series. Kalau selling point dari laptop ini adalah dari keyboardnya ya. Karena keyboardnya kita akan bahas nanti ya, kita akan bahas nanti lebih detailnya. Oke, kita lihat dari desainnya dulu. Desainnya seperti ini adanya. Cuma memang ini rada jelek dari stikernya sih menurut gue ya. Ini udah rada klopek juga. Dan by the way ini logonya baru ya. Ini logo MSI yang baru. Kayak ada apa ini? Mengelang atau apa nih? Gue nggak ngerti juga ya. Bagi kalian yang tahu boleh tulis di kolom komennya. Memang terlihat tebal ya. Dan memang cukup berat juga. Tapi beratnya itu standar aja. Dia ada di 2,2 kg. Karena memang ada banyak port di samping-sampingnya. Nih kita bisa lihat sendiri. Ini ada banyak banget port-portnya. Oke, di kanan kirinya dia ada juga. Untuk materialnya, di bagian luarnya ini adalah metal. Oke, dan di bagian dalamnya itu adalah plastik. Dan untuk membuka laptop ini bisa dengan satu tangan ya. Jadi sama kayak MacBook gitu ya. Set. Mungkin ini karena di bagian bawahnya itu memang cukup berat. Oke, kita akan langsung lanjut ke layarnya. Yup, kita bisa lihat sendiri dari gambarnya. Nah, dan dari frame-nya juga nih. Tipis banget ya kanan dan kirinya ya. Untuk layar ya, dia menggunakan panel IPS beresolusi Full HD. Dan yang luar biasanya lagi itu di refresh rate. Refresh rate-nya dia itu nyampe 144 Hz coy. Jadi itu bakal enak banget buat kita nonton atau buat main game pastinya. Dengan VGA card RX 5500M. Itu bakal nge-support banget pada saat kita main game pastinya ya. Untuk fitur sRGB, layar ini tuh hampir 100%. Jadi, kalau misalnya bisa diartikan adalah warnanya itu bisa dibilang jujur ya. Jadi itu sangat plus juga untuk nggak cuman gaming, tapi untuk para desainer juga. Karena warna itu matters buat mereka, oke? Buat ngedit video, untuk grading segala macem. So, ini bisa jadi salah satunya juga, bukan cuman game. Jadi untuk content creator pun, laptop ini masih jempolan boy. Oke, kita langsung lanjut nih ya. Ke selling point yang tadi gue bilang. Itu adalah di keyboardnya. Di sini tuh ada logo Steel Series-nya. Yap, warnanya warna-warni keren. Mungkin kalian bisa bilang, bisa ganti key kayak gini mah biasa aja warna-warna kayak gini. Tapi tunggu dulu. Dari 108 key ini, setiap key-nya itu bisa diganti warnanya. Dan di sini nih, kita lihat nih ada di atas nih, tombol yang di sebelah power. Kalau misalnya kita pencet, ini adalah logo Steel Series-nya ya. Jadi kalau kita pencet, warnanya bisa keganti sesuai dengan preset yang ada. Oke? Ini kita cobain nih ya, gelap-gelapan dulu sedikit. Begitu untuk warna. Ini warna yang pertama nih ya. Oke. Ini warnanya ya. Ini kita pencet lagi di sini. Dia akan keganti. Oke, next-nya lagi. Yup, next-nya lagi. Wah, mantap. Dia ini flat aja. Oke, dan untuk warnanya itu sebenarnya kita juga bisa ganti. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi bawaannya juga. Adalah Steel Series Engine 3. Yap. Nah, ini nih tadi warna-warna yang tadi kita ganti nih. Ya. Kalau misalnya kita pencet, ya dia bisa keganti juga sih. Cuma kalau kita mau lebih cepat, ya tinggal pencet yang tadi ini nih, tombol yang ini. Dan mungkin kita juga kalau mau setting-setting lebih lanjut ya, kita juga bisa lanjut ya. Nah, ini dia nih. Dari setiap ininya kan tadi gue bilang dia bisa ganti kan warnanya. Yup. Dan di aplikasi ini kalian bisa ngatur sendiri warna yang kalian sukain, oke? Dan lanjut ke touch bar. Jujur kalau soal touch bar, ini memang touch bar-nya lebih gede ya daripada biasanya. Nah, cuma memang gue nggak kebiasa aja sih. Bukan karena ini gimana doang. Soal posisi doang. Karena kan ini ada numlock ya. Jadi pasti ininya rada tergeser, disesuaikan dengan
Nih spacebar-nya ini nih. Dan menurut gue ini gue nggak kebiasa aja sih. Jadi kayak kalau gue kebiasa kan pakai MacBook kan yang 13 inch, dia nggak ada numlock-nya ya. Jadi udah pas gitu kayaknya. Cuman kayaknya kalau gue pakai ini tuh harus lebih ke kiri aja sih, kurang nyaman aja. Tapi gue cuma perlu adaptasi mungkin. Dan dia juga untuk tombol kiri dan kanannya dia ada sistemnya, ada yang klik juga ya. Ini kelihatan. Nah, yang gue mau bahas selanjutnya ini adalah cooling system yang tadi gue bilang itu bagus banget. Karena apa? Karena di belakangnya ini dia tuh ada 3 pembuangan nih. Yang gue lihat di sini ada 1, 2, 3. Oke. Nah, kipasnya itu dia ada 2. Cuman gini, emang ada kelemahannya. Oke, kita buka lagi laptopnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk kita nyalain dual fan-nya itu, ini ada tombol nih yang di sebelah SteelSeries tadi yang buat ganti-ganti keyboard. Oke, ini ada tombol kipasnya. Kalau kita pencet, nah kipas itu akan muncul dua-duanya. Dan kita dengar ya. Ya, kalian bisa dengar kan? Dan ini cukup gede banget, suaranya lumayan gede. Jadi disarankan kalau misalnya kalian main game atau apa, disarankan kita pakai headphone atau headset terserah kalian, karena memang suaranya nanti balepan cuy sama suara gamenya kalian. Tapi kalau soal suhu nggak usah ditanya cuy, udah pasti aman banget, terkendali. Dan gue mau saranin aja kalau misalnya ini kan pembuangan yang tadi kan ada beberapa ya, ada 3 gitu ya. Disarankan untuk meja kalian tuh rapi gitu ya, dari debu-debu segala macam, karena takutnya dari salah-salah pembuangan ini justru ntar bisa lebih gampang masuk debu atau misalnya hal-hal partikel-partikel kecil kayak gitu ya. Dan nextnya ini akan gue bacakan spek-speknya. Oke, CPU dia itu adalah AMD Ryzen 3750H. Nah, H yang dimaksud ini adalah seri mobile ya. VGA card-nya itu adalah AMD Radeon RX 5500M. Nah, ini setara dengan Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Untuk storage-nya, dia pakai SSD NVMe 512GB. Nah, uniknya adalah dia tuh punya 1 slot lagi untuk kita tambah hard disk tambahan atau untuk SSD SATA. Dan ini gue rasa nggak setiap laptop tuh punya ya. Jadi ini merupakan keunikan lain. Dan untuk memorinya, RAM bawaannya itu adalah single channel 8GB. Cuman yang ada di sini itu adalah 16 GB, jadi udah di-upgrade. Dan memang kalau menurut gue juga saranin kalian untuk nge-upgrade lagi RAM-nya biar lebih maksimal lagi. Cuman sayang banget itu ada di battery life ya menurut gue gitu ya. Karena kalau untuk cuman buat nonton video, nonton Netflix segala macem, mungkin masih oke lah. Dia bisa running mungkin sekitar 4-6 jam, tergantung pemakaian kalian. Cuman kalau untuk main game, itu langsung turun drastis banget. Palingan cuma bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam doang. Iya, jadi mungkin kalian harus pakai casan ya, terus-terusan untuk kalau main game. Itu aja sih sayangnya. Dan untuk built-in software itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah MSI Dragon Center. Itu adalah untuk profile configuration-nya. Nah, yang kedua itu adalah yang tadi gue bilang, SteelSeries Engine ya. Itu untuk ngatur keyboard yang tadi. Yang ketiga itu adalah Radeon Software. Nah, yang keempat ini adalah Nahimic. Nahimic adalah software untuk kita ngatur-ngatur audio kita. Oke, untuk dengerin musik, untuk main game, untuk video segala macem, itu bisa diatur di situ. Nah, ini sangat diuntungkan banget untuk yang main game FPS karena kita bisa atur nih, ya misalnya untuk kita yang ngedenger suara langkah segala macem. Kalau kita pakai pengaturan ini, itu suara langkahnya itu bisa lebih jelas lagi. Jadi ada banyak konfigurasinya juga di sini, so kalian juga bisa utak-atik sendiri. Dan ini gue juga udah mencoba beberapa game, oke? Gue coba ya game-game simple sih, Dota, dan gue cobain juga Tomb Raider. Yup, let's see. Red Moon. On the prowl. Jonah, I made it. I'm on my way in. Almost there. Sorry I didn't wait. Be careful. So, sekian aja review gue buat Alpha 15 ini. Gimana? Keren banget kan gue udah bilang. Dan segini, gue akan coba rampung lagi plus dan minusnya atau apa. Nah, menurut gue untuk plusnya nih, yang pertama, itu adalah dari keyboardnya, yang tadi gue udah sempet bahas. Nah, yang kedua itu dari layarnya yang bisa 144 Hz dan hampir 100% sRGB. Gokil, bro. Dan yang ketiga, itu dia bisa ada eksternal tambahan yang tadi ya. Yang keempat, itu tadi juga pengaturan suhunya itu bagus banget. Dan yang kelima, ya kalian bisa dapet tas ya kalau kalian beli ini. Nah, kalau menurut gua kekurangannya ya paling kalau untuk laptop kayak gini memang lumayan berat, oke, dan soal baterai tadi sih, apalagi pas main game, sangat disayangkan menurut gue.
Terus pertanyaannya, laptop ini marketnya jadi buat apa sih bang? Sebenarnya ini nggak cuma buat gamers. Gamers udah pasti nomor satu. Yang kedua untuk desainer, karena itu tadi dari layarnya yang udah hampir 100% sRGB-nya. Dan yang ketiga untuk content creator. Oke, karena dengan VGA seperti ini, dengan spek seperti ini, ngerender pun bisa cepet coy. Apalagi kalau kalian upgrade ke 16 GB RAM-nya. Untuk harganya, itu yang resmi itu sekitar 15,5 juta. Buat kalian yang mau beli, linknya gue udah taruh di description, so bisa cek-cek di sana. Thank you so much guys udah nonton video gue. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe, ya kan? Nggak mungkin lupa lah, gue percaya sama kalian. Buat kalian mau follow Instagram Tek-Tek, boleh juga silakan, monggo. See you in the next review guys. Bye.